Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba' oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Tak lupa juga kami mengingatkan kepada kaum muslimin untuk banyak beramal soleh di hari-hari yang mulia seperti ini, yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada amal-amal soleh yang Allah mencintai apabila amal soleh itu dikerjakan melebihi kecintaan Allah terhadap amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka di hari-hari seperti ini kita banyak berzikir kepada Allah, bertasbih, bertakbir, bertahlil. Kita banyak memperbanyak ibadah-ibadah sunnah seperti puasa atau sholat atau qiraatul Quran atau sedekah, dan kita berusaha untuk menjauhkan diri dari segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita. Kita melanjutkan masih di kaidah yang ketiga, di mana kata penulis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di zaman beliau hidup banyak manusia-manusia yang sezaman dengan beliau berbeda-beda peribadahan mereka, berbeda-beda sesembahan-sesembahan mereka. Faminhum man ya'budul malaika, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was solihin, ada juga di antara mereka yang menyembah, beribadah kepada para nabi, beribadah kepada orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, ada juga yang beribadah kepada pepohonan-pepohonan dan bebatuan-bebatuan. Wa qatalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua dan tidak membedakan antara yang nyembah ini dengan yang nyembah itu, tidak dibedakan oleh Nabi. Semuanya divonis musyrik, semuanya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pembahasan beliau tentang dalil bahwa ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan, yaitu beliau membawakan firman Allah dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20.
Allah mengatakan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Dalam ayat ini disebutkan 3 sesembahan orang-orang jahiliyah, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Ya, sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Lata itu kata beliau adalah batu yang besar yang ditaruh di dalam sebuah bangunan, kemudian ditutup oleh kain hitam, ya, menyerupai Ka'bah. Di sekelilingnya ada area yang luas untuk digunakan oleh orang-orang sebagai tempat tawaf di situ. Ya, ini Lata. Nah, Lata ini adalah bebatuan yang tujuannya sebagai monumen mengingatkan seseorang yang dulu pernah hidup, yaitu orang soleh yang dikenal suka membuat adonan roti dan dibagikan kepada para jamaah haji. Ya, membuat adonan roti itu disebut Lata yalutu, mengadon roti. Ini orang soleh suka bagi-bagi makanan, tapi ketika mati dibikinkan monumen, dibikinkan tugu peringatan yang pada akhirnya dijadikan sesembahan oleh mereka. Adapun Uzza, ya, Uzza sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Uzza adalah pohon yang ada di antara Mekah dan Taif. Ya, pohon tersebut dihuni oleh sesosok jin yang mengeluarkan suara menipu manusia seakan-akan pohon tersebut hidup. Ya, ada jin di dalamnya yang berbicara kepada orang-orang yang menyembah kepadanya. Ya, maka ini disebut dengan Al-Uzza. Nah, adapun Manat sama seperti Lata, yaitu Sokhrah Kabirah, batu yang besar yang terletak di antara Mekah dan Madinah, disembah oleh kaum Khuza'ah, Aus, dan Khazraj. Ini intinya kata beliau adalah 3 berhala. Kata beliau, fahadhil asnam ats-tsalatsa hiya akbaru asnamil Arab. Ini adalah 3 berhala yang paling besar, yang paling diagungkan oleh kaum Arab jahiliyah ketika itu. Selain itu ada berhala-berhala lain enggak? Banyak. Bahkan Nabi ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, Nabi mendapati di Ka'bah ada berapa berhala? 360 berhala di Ka'bah. Opo ayo sak macem iki pisan. Ya. Kemudian kata beliau, qala Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat. Tidakkah kalian melihat Lata, Uzza, dan Manat itu? Hal aghnatkum syai'an? Apakah mereka bisa memberikan sesuatu kepada kalian, bisa mencukupi kalian? Hal nafa'atkum, hal nasaratkum? Apakah Lata, Uzza, Manat itu bisa memberikan manfaat kepada kalian atau bisa menolong kalian? Hal kanat takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumit? Apakah Lata, Uzza, Manat itu bisa menciptakan, bisa memberi rizki, bisa menghidupkan dan mematikan? Madza wajadtum fiha? Apa yang kalian dapatkan dari berhala itu? Maka pertanyaan-pertanyaan ini kata beliau, hadza min babil ingkar, bukan dalam rangka Allah nggak tahu jawabannya. Jadi ketika Allah mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza, ya, apa yang kalian dapatkan dari Lata dan Uzza, bukan karena Allah nggak tahu jawabannya, tapi pertanyaan ini dalam rangka untuk mengingkari mereka, wa tanbihul uqul, untuk mengaktifkan kembali akal mereka. Tadi akalnya sudah apa? Konslet. Ya, akalnya sudah konslet mereka ini. Ila antarji' ila rusydiha, supaya mereka kembali kepada petunjuk, kembali kepada fitrah mereka, tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi innama hiya sakhratun wa syajaratun laisa fiha naf'un wala dhur makhluqa. Sesungguhnya yang kalian sembah itu
hanyalah bebatuan-bebatuan, pepohonan-pepohonan yang tidak ada manfaat yang bisa kalian dapatkan, dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepada kalian. Ya, karena yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada istilahnya kalau nggak nunduk di pohon ini, nggak amit, maka akan celaka. Ini keyakinan yang apa? Syirik. Kalau lewat pohon ini, ya harus nunduk. Amit. Emang kenapa kalau nggak nunduk? Oh, celoko pun, kualat pun. Berarti dia meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan mudarat. Nah, ini nggak benar. Atau misalnya lewat kuburan. Kuburan siapa yang dikeramatkan? Kalau lewat kuburan ini harus nunduk, ya kan? Bahkan, naudzubillah, ada di antara kuburan-kuburan yang dikeramatkan di sini. Ketika masuk kuburan komplek pemakamannya itu, pintunya itu sengaja dibikin pendek, jemaah. Ya, anak nggak sepil namanya. Mungkin sebagian tahu. Jadi mau masuk komplek kuburannya itu pintunya sengaja dibikin pendek supaya orang kalau masuk apa? Nunduk. Ya, ada di Jawa Timur sini. Naudzubillah. Dan maka yang demikian tidak diperbolehkan karena mereka ini hanyalah makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Walamma ja'allahu bil Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam, ya Islam di sini maknanya secara umum yaitu tauhid. Ketika Allah mendatangkan tauhid, wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkatal Musyarrafah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah yang mulia. Maksudnya membebaskan dari apa? Dari kesyirikan. Wa arsalal Mughirah ibn Syu'bah wa Abu Sufyan ibn Harb ila Lat fi Taif fahaddamaha bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah, Nabi langsung mengutus dua orang sahabat, Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb. Padahal Abu Sufyan ini masih baru masuk Islam. Ya, beliau masuk Islam ketika Fathu Mekah. Tapi Nabi SAW langsung menugaskan Abu Sufyan pergi ke Taif bersama Al-Mughirah bin Syu'bah. Kenapa? Untuk menghancurkan Lata, berhala Lata yang ada di Taif itu. Karena Lata ini adalah simbol atau berhala yang paling besar, paling diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Diutus dua orang ini untuk menghancurkannya. Wa arsala Khalid ibn al-Walid ilal Uzza. Kemudian Khalid ibn al-Walid diutus oleh Nabi SAW menghancurkan Al-Uzza. Fahaddamaha, maka dihancurkan oleh Khalid ibn al-Walid. Ya, padahal Khalid bin Walid juga termasuk di antara mantan musyrik. Ya, dihancurkan. Wa qata'al asjar, ditebang pohonnya. Wa qatalal jinniyah, dan jin yang ada di pohon tersebut ikut terbunuh. Kan tadi sudah dikatakan Uzza ini adalah pohon yang bisa berbicara karena dalamnya ada apanya? Ada jinnya. Nah, ketika Khalid ibn al-Walid memotong, menebang pohon tersebut, maka jin yang ada juga ikut terbunuh. Ya, ini termasuk diantara karomahnya Khalid ibn al-Walid. Allati kanat fiha, di mana sebelumnya jin itu bercokol di pohon tersebut. Tuhatibun nas wa tudallihum wa tudilluhum, di mana jin ini berbicara kepada orang-orang yang menyembahnya seakan-akan dia ini sesembahan, seakan-akan dia ini adalah Tuhan yang menyesatkan mereka. Wa mahaha an akhiriha walhamdulillah, dan dihapuskan sampai akar-akarnya semuanya. Ya, alhamdulillah. Kemudian wa arsala Aliya ibn Abi Talibin ila Manat, dan demikian juga Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Talib ke Manat, ya berhala Manat yang ketiga. Fahaddamaha wa mahaha, maka Ali bin Abi Talib pun menghancurkan batu yang besar itu, Manat itu, dan menghapuskannya, menghilangkannya. Ya.
Maka sering ya kalau kita lihat Nabi SAW mengutus sahabat-sahabatnya untuk menghancurkan kesyirikan-kesyirikan, untuk memberantas kesyirikan-kesyirikan, karena memang demikian Nabi SAW tidak tenang ketika ada kesyirikan terjadi. Itu hatinya orang yang bertauhid, gelisah ya. Hatinya orang yang bertauhid itu galau, sumpek ketika ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sumpeknya apa? Gak nyekel duit. Nabi SAW enggak pernah tahu berhala Dzul Khalasah. Pernah dengar? Dzul Khalasah ini berhala yang disembah di Yaman. Ya. Nabi SAW mengutus para sahabat untuk menghancurkan berhala tersebut di Yaman. Dan Nabi menggunakan istilah arihna bidil khalasah, atau ya kama qala sallallahu alaihi wasallam arihna bi kasri dil khalasah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tenangkan aku dengan hancurnya dzul khalasah. Ini yang membuat hati Nabi tenang, dan yang membuat hati Nabi gelisah ketika ada yang disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian hati orang yang bertauhid, mereka tidak tenang alias galau ya, sumpek dan apa ya, nggak senang ketika terjadi kesyirikan ya. Namun tindakannya tetap harus sesuai dengan ketentuan syariat ya. Kita tidak diperkenankan yang bukan sebagai penguasa, bukan sebagai pemimpin, kita tidak diperkenankan untuk serampangan menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan sesembahan-sesembahan orang-orang kafir. Jangan terus nanti pulang dari kajian ini langsung masuk gereja ya kan, patung-patungnya dihancurin semua, atau masuk ke pura, atau masuk ke mana lagi ya, kuil, kemudian dihancurkan semua, alasannya ittiba Nabi Ibrahim. Masya Allah. Inti siapa? Iya, kelenteng ya, ittiba Nabi Ibrahim ya, kuil itu, kelenteng itu. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh siapa? Penguasa, pemimpin. Ketika ada perintah dari pemimpin, baru kau laksanakan itu. Ya, makanya di sini sahabat-sahabat yang diperintahkan melaksanakan. Ali bin Abi Thalib diperintahkan menghancurkan Manat. Ya, kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah, Abu Sufyan diperintahkan menghancurkan Lata, ya, dan yang lainnya. Ketika ada perintah dari pemimpin, maka dikerjakan. Nah, kita yang nggak bisa langsung menghancurkan berhala tersebut, maka kita mengingkarinya dengan apa? Dengan lisan. Yang nggak bisa mengingkari dengan lisan, mengingkari dengan hati, yaitu tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Ya, kalau sudah tidak ridho dengan perbuatan tersebut, ya berarti tidak mensupport, tidak mendukung. Ketika mereka ada perayaan-perayaan, nggak perlu kemudian mengucapkan selamat, karena hatimu nggak ridho. Hatimu nggak ridho ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Antum ridho nggak Nabi Isa disembah? Ngapain mengucapkan selamat Natal? Ketika kau mengucapkan selamat Natal, itu sama saja berarti hatimu masih ada keridhoan dengan hal itu ya. Nah, dipertanyakan atau ditanyakan tentang maksiat saja. Antum ridho nggak kalau misalnya di sini, di situ topo sini ada pesta miras ya, sambil dangdutan misalnya, ada orang yang bikin acara kayak gitu. Anda menganggap itu perbuatan yang baik atau buruk? Sepakat ya, sepakat. Bahkan pelakunya sendiri juga mengakui itu perbuatan buruk. Sudi nggak ketika acaranya itu terselenggara, kemudian Anda datang mengucapkan selamat ya atas terselenggaranya acara dangdutan ini? Sudi nggak antum nggak gitu? Nggak sudi, karena antum tahu ini mungkar. Ngapain saya ucapkan selamat? Saya nggak ridho. Namun saya bukan penguasa, saya nggak bisa menghentikan acara ini dengan tangan, dan saya juga nggak bisa mengingkarinya dengan lisan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Namun minimal saya mengingkari dengan hati, yaitu saya barok, berlepas diri dari hal tersebut. Demikian kesyirikan, kebid'ahan, harusnya sikap seorang muslim juga demikian. Barok, paling minimal barok, selemah-lemahnya iman, kata Nabi, wadzalika ad'aful iman.
barok, berlepas diri dari hal tersebut. Oke, kemudian wama angqadat nafsaha. Lihat berhala-berhala yang dihancurkan sama sahabat ini. Lata, Uzza, Manat, dan berhala-berhala lain yang dihancurkan ketika Fathu Mekah. Apakah mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri? Nggak bisa. Nggak ada ceritanya berhalanya kabur menyelamatkan diri, nggak ada. Yang kabur justru penyembahnya. Yang nyembah-nyembah berhala ini kabur ketika Nabi datang Fathu Mekah, kabur mereka. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal dan kawan-kawannya. Ya, sedangkan berhalanya sendiri hancur, nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan berapa bulan yang lalu ya, waktu terjadi apa itu, banjir atau apa itu, ada yang ngusung-ngusung patung jamaah. Jadi ketika terjadi banjir kan barang-barang itu kan diselamatkan, ada yang menyelamatkan patung ya, patung Bunda Maria atau apa itu diselamatkan. Ini kebalik, ini harusnya yang menyelamatkan siapa? Tuhannya yang menyelamatkan. Ini kok yang menyembah menyelamatkan yang disembah, ya kan? Harusnya yang menyelamatkan itu adalah yang disembah, Tuhannya yang menyelamatkan para penyembahnya. Ini kebalik. Sing nyembah nyelamatno Tuhane dari kebanjiran. Ainal ukul, di mana akal? Ya. Dan mereka nggak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Fakaifa tunqidu ahlaha wa ubadaha. Maka bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkan para penyembah-penyembahnya? Dan Allah mengatakan tadi, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra aina dhahabat? Kemana perginya berhala-berhala itu? Hal nafa'atkum? Apakah mereka bermanfaat bagi kalian? Hal mana'at nafsaha min junudillahi wa juyushil muwahhidin? Apakah mereka bisa mencegah diri mereka, melindungi diri mereka dari tentara-tentaranya Allah dan dari pasukan-pasukan ahli tauhid? Nggak bisa, hancur berhalanya. Kalau di Bali itu pernah kita lihat videonya itu, dibersihkan. Jadi ada berhala-berhala, patung-patung itu yang sudah lumutan, sudah parah, sudah lumutannya itu sudah hijau semua itu, sampai hampir-hampir bentuknya itu sudah nggak kelihatan, saking banyaknya lumut itu. Akhirnya dibersihkan dengan semprotan air sampai airnya kinclong lagi, kelihatan bentuk berhalanya. Lihat, ditumbuhi lumut saja nggak bisa dia membersihkan diri, mencegah dirinya dari itu. Allah mengatakan di akhir surah Al-Hajj, duriba ya ayyuhalladzina amanu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diberikan permisalan kepada kalian, maka dengarkan permisalan ini. Innal ladzina ya'buduna min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u ala dzubabin la yastanqidhuhu min du'afat talibu wal matlub. Ya ayatnya. Duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubab walau ayat terakhir, halaman terakhir surah Al-Hajj, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u la wa iyyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang disembah selain Allah, mereka nggak bisa menciptakan lalat. Berhala-berhala yang disembah selain Allah, siapapun yang disembah selain Allah, mereka nggak bisa menciptakan meskipun seekor lalat. Walau ijtama'u lah, meskipun semua berhala itu berkumpul jadi satu. Ya, semua berhala itu bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat, mereka nggak bisa. Kata Allah, wa iyyaslubuhumudz dzubabu syai'an. Apabila lalat itu mengambil sesuatu dari berhala tadi tidak bisa mengambilnya lagi. Apa biasanya dikasih sajen misalnya,
Ya kan, apa sajen ini? Apa sih isinya? Jajan, pisang, kopi, lemper, ya kan? Ketika lalat mengambil sesuatu dari sajen tadi, yang sajen itu dipersembahkan untuk berhala tadi, ketika diambil sama lalat, dimakan sama lalat, bisa nggak berhalanya itu ngambil lagi? Dicuri sama lalat. Ya, apakah bisa mengambilnya lagi? Nggak bisa. Ya, dha'ufat talibu wal matlub. Alangkah lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Yang disembah lemah, yang menyembah lebih lemah lagi. Ya, lanjut kata Syekh, fahada fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asjar wal ahjar. Maka ini adalah dalil bahwasanya ada di antara manusia yang menyembah pepohonan dan menyembah bebatuan. Ada. Itu bukan mungkin di Surabaya ada sih, di Surabaya banyak menyembah bebatuan. Yang di Taman Napsari itu apa? Lupa. Apa? Joko Dolok. Itu disembah enggak itu? Apa cuman buat pajangan tok? Ada ini nggak, apa namanya, ritual-ritual khusus itu? Anda nggak pernah tahu ya? Ya, cuman kalau ngelihat lewat situ itu ya di di apa namanya, dihias-hias gitu, ya menunjukkan bahwasanya itu memang dikeramatkan, ya, disembah oleh sebagian orang di situ. Nauzubillah. Bal inna hadhil asnam ats-tsalatsa kanat hiya akbar asnamihim. 3 berhala tadi, Lata, Uzza, Manat, itu adalah berhala yang terbesar yang ada di antara orang-orang jahiliyah. Wa ma'a hadza, namun bersamaan dengan itu, mahahallahu minal wujud, Allah hapuskan mereka dari eksistensi mereka. Gak ada sudah ceritanya Lata, Uzza, Manat. Sekarang ini sudah gak ada. Ajur-jur misalnya, ya tidak bersisa lagi Lata, Uzza, Manat. Kalau berhalanya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, bukan berhalanya Nabi Nuh nggak nyembah berhala. Afwan, saya ralat. Berhalanya kaumnya Nabi Nuh. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Ya. 5 berhala ini ketika zamannya Nabi Nuh kelem, kan banjir itu, kelem. Kemudian zaman sebelum diutusnya Nabi SAW, syaitan mewahyukan kepada seseorang, membisikkan kepada seseorang untuk menggali lagi ke-5 berhala tersebut, dan berhasil digali. Ada yang tahu siapa orangnya ini? Yang dibisikkan oleh syaitan untuk mengambil kembali 5 berhala kaumnya Nabi Nuh itu. Ada yang tahu siapa nama orangnya ini? Yang membawa kesyirikan pertama kali di Mekah. Yang kata Nabi, ra'aituhu yajurru qasabahu finnar. Aku melihat dia menyeret-nyeret ususnya di neraka. Karena dia yang pertama kali membawa kesyirikan ke Mekah, memperkenalkan kesyirikan ke Mekah. Siapa namanya? Bukan. Amr bin Lu'ay. Ya, Amr bin Lu'ay Al-Khuzai. Nah, tapi kalau Lata, Uzza, Manat ini sudah selesai ceritanya, sudah dihapuskan, tidak ada lagi sisa-sisanya. Wa ma dafa'at anha wala nafa'at ahlaha faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa lam tamna'hum. Semua berhala-berhala itu tidak bisa membela dirinya dan tidak bisa memberikan manfaat kepada para penyembahnya. Dan Nabi memerangi mereka, dan mereka pun juga tidak bisa menghalangi. Jadi ketika orang-orang musyrikin Quraisy kalah di perang Badar, ya kan, mereka ketika kalah di perang Badar, apakah berhala-berhala tersebut menolong kaum musyrikin ketika perang Badar? Tidak. Kalau Allah menolong kaum muslimin ketika perang Badar dengan diturunkan apa? Dengan diturunkan para malaikat. Ya, walam tamna'hum asnamahum fahadha fihi mastadalla lahu syekh rahimahullah anna hunaka man ya'budul ahjar wal ashjar.
maka semua tadi penjelasan Syekh itu dalil. Syekh berdalil dengan itu semua untuk membuktikan bahwa ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Ya subhanallah, maha suci Allah. Basyarun uqala, manusia yang berakal, ya'budunal asjara wal ahjaral jamidah. Kok bisa mereka menyembah bebatuan, pepohonan yang merupakan benda mati? Allati laisa fiha uqul, benda-benda yang enggak punya akal itu, pepohonan, bebatuan itu. Laisa fiha harakah wala hayat, enggak bisa bergerak, enggak punya nyawa. Aina uqulul bashar, nang diuteki menungso itu. Ya, bahasa kita nang diuteki. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah atas apa yang mereka ucapkan. Tapi sekarang lanjut ke matan. Al-muallif rahimahullah, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa hadithu Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu anhu. Kemudian dalil yang juga menunjukkan bahwa ada yang menyembah pepohonan, yaitu dalil dari hadis seorang sahabat yang bernama Abu Waqid Al-Laythi. Dia mengatakan, menceritakan, qal kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Pernah suatu ketika kami keluar dari kota Madinah menuju ke Hunain bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami ini para sahabat rata-rata orang-orang yang baru mentas dari kekufuran. Artinya baru masuk apa? Baru masuk Islam. Jadi masih anget-anget. Berarti kalau orang baru masuk Islam itu sisa-sisa kesyirikannya, residunya itu masih ada nggak? Masih ada. Masih ada, sedikit-sedikit, banyak masih ada sisa-sisanya itu. Makanya nggak heran sebagian orang yang mu'alaf itu masih gaya beragamanya itu masih terbiasa dengan agama lamanya. Atau kalau sudah masuk Islam, katakanlah sudah muslim, mantan ahlil bid'ah. Mantan ahlil bid'ah yang kemudian bertobat dari kebid'ahannya menuju sunnah, itu tetap masih ada sisa-sisa pemikiran lamanya, residu-residunya. Ya, yang paling nampak kata para ulama adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Beliau di akhir hidupnya sudah OTW kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu akidah Ahlus Sunnah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Itu dibuktikan dengan karya-karya beliau yang fenomenal, yang menunjukkan itu akidah terakhir beliau. Seperti apa? Al-Ibana ala usulid diyanah. Kemudian yang paling bagusnya adalah Maqalatul Islamin, Risalatu ila ahli thaghar, dan yang lainnya. Itu menunjukkan akidah terakhir beliau. Namun meskipun para ulama mengatakan bahwa akidah beliau yang terakhir adalah akidah Ahlus Sunnah, tapi kalau diteliti itu masih ada sisa-sisa dari pemikiran lamanya. Apa pemikiran sebelumnya? Asy'ari itu istilah orang sekarang. Mu'tazilah fase pertama, Kullabiyah. Ya, fase tengah-tengahnya adalah Kullabiyah. Justru ketika fase Kullabiyah ini beliau intens membantah Mu'tazilah, karena beliau imamnya Mu'tazilah 40 tahun jemaah. Dibantah habis Mu'tazilah ketika beliau Kullabiyah itu. Kayak ala kulli hal, kembali ke hadits ini. Kata Abu Waqid Al-Laythi, kami para sahabat notabene masih baru mentas dari kekufuran. Walil musyrikina sidratun, dan orang-orang musyrikin ketika itu punya pohon, ya, sidr, maksudnya pohon, ya, seperti pohon bidara, sidr. Yaqufuna indaha, mereka iktikaf di pohon tersebut. Nauzubillah. Ya, bukan iktikaf di masjid ini, iktikaf di pohon. Ya. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Cek neo loh, sakti, biar sakti digantungkan. Jadi kalau mau perang itu diinepno dhisik. Nah besok langsung sakti.
Ini keyakinan seperti ini subhanallah masih ada di zaman sekarang jamaah. Kalau mau ujian tur dulu ke wali-wali sambil bawa apanya? Pulpennya sama pensilnya. Loh, soleh enggak? Iya jamaah, dibawa pensilnya itu ke kuburan-kuburan keramat itu tadi. Wallahu a'lam penghapusnya itu. Mungkin KB harus ya, sak tip X-nya juga, sak penggarisnya juga, iya. Kalau perlu sak kertas ujiannya juga dibawa itu. Anehnya itu agenda seperti itu diadakan sama siapa? Sekolahnya. Terus ngapain mereka selama ini ngajarin pelajaran kepada muridnya? Apa manfaatnya terus? Gak usah belajar sudah, nunggu ujian, berangkat ke kuburan wali, sudah taruh pensilnya di sana itu. Gak usah 1 semester diajari pelajaran, gak usah wis. Memprei kabeh wis. Nanti mau ujian baru diajak ke wali situ. Sudah benar-benar 1 semester, 2 semester diajari pelajaran-pelajaran, dadak pas akhir-akhir mau lulus diajari goblok mana? Iya, naudzubillah. Ini model-model seperti ini masih ada. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga punya kitab yang membahas kesyirikan-kesyirikan terdahulu yang masih ada sampai sekarang ini. Apa nama kitabnya? Masail Jahiliyah. Ya, Masail Al-Jahiliyah, yaitu kesyirikan-kesyirikan jahiliyah umat terdahulu yang masih eksis dilakukan oleh manusia di zaman sekarang. Ya, diantaranya ini. Yuqalu laha dzatu anwat. Nah, pohon bidara tadi itu dikenal oleh mereka dengan nama dzatu anwat. Ya, anwat jamak dari naut. Naut itu artinya medali. Kalau bahasa sekarang modern sekarang, naut itu artinya medali. Berarti medali itu diapakan? Dikalungkan. Ya, pokoknya sesuatu yang dikalungkan. Naut. Jamaknya anwat. Karena banyak yang dikalungkan di situ, di pohon itu, yaitu senjata-senjata mereka. Kemudian kata Abu Waqid Al-Laitsi, "Famararna bisidratin." Maka kami pun melewati pohon keramat itu. Rombongannya Nabi ini dan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, baru mentas dari kekufuran tadi, ngelewati pohon itu. Delok pohonnya akeh. Pedang-pedang digantungkan di situ. Faqulna. Nah, maka kami para sahabat yang memang kami belum tahu tentang tauhid dan syirik, kami dengan polosnya mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon kayak gitu loh. Iya. Buatkan untuk kami pohon seperti itu, sebagaimana mereka punya pohon seperti itu. Kenapa kita nggak punya pohon seperti itu? Ya. Maka Nabi ngelihat yang mengucapkan ini adalah orang-orang yang memang baru masuk Islam, maka Nabi pun memberikan uzur kepada mereka. Tidak dikafirkan oleh Nabi SAW, karena mereka mengucapkan itu karena apanya? Ketidaktahuan, karena kejahilannya. Ya, maka ini juga dalil bahwasanya jahil, ketidaktahuan itu adalah penghalang dari kekufuran. Orang yang tidak tahu, kemudian dia jatuh dalam perbuatan kufur, jatuh dalam ucapan kekufuran, maka tidak dikafirkan secara individu. Meskipun kita tetap mengatakan ucapannya ucapan kufur, perbuatannya perbuatan kufur, namun individunya tidak divonis kafir karena ada tembok penghalangnya. Apa tembok penghalangnya tadi? Ketidaktahuan. Ini kita bicara muslim ya. Kalau orang kafir asli enggak, tetap dia dikatakan kafir ya, mau dia belum tahu, mau dia sudah tahu, tetap dikatakan kafir. Dalilnya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada salah seorang musyrik, lihat Allah menamai mereka musyrik. Apabila ada salah seorang musyrik yang datang kepadamu wahai Muhammad untuk meminta jaminan perlindungan, maka lindungi dia sampai akhirnya dia mendengar kalamullah, mendengar Al-Quran. Berarti dia sudah dengar Al-Quran belum sebelumnya? Belum. Tapi Allah sudah memvonis mereka apa? Musyrik. Ya, Allah sudah memvonis mereka musyrik. Maka yang kita bicarakan tadi adalah muslim.
Dia Islam namun mengucapkan ucapan yang kufur atau perbuatan yang kufur. Bagaimana kita ahlu sunnah? Kita tetap menjelaskan kepadanya bahwasanya perbuatanmu ini perbuatan kufur, konsekuensinya keluar dari Islam. Ucapanmu itu ucapan kufur, konsekuensinya yang mengucapkan itu keluar dari Islam. Namun kau tidak aku kafirkan dulu karena aku melihat kau masih jahil, belum sampai ilmu kepadamu. Ini ahlu sunnah, gak serampangan. Ya, kalau orang khawarij langsung apa? Bukan langsung kafir lagi, dipateni wesan, langsung dibunuh, dibom, diledakkan, sudah halal darahnya. Naudzubillah. Ahlu sunnah tidak. Ya. Kembali ke sini. Kama lahum dzatu anwat. Maka kata Nabi SAW, Allahu Akbar, maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaha sunan, sesungguhnya yang kalian ucapkan ini, innaha sunan kultum, yang kalian ucapkan ini dan kalian ucapkan ini adalah sunnah. Tuh, lihat di sini. Nabi menyebutkan sunnah. Sunan jamak dari sunnah. Sesungguhnya apa yang kalian minta ini, yang kalian ucapkan itu adalah sunnah. Sunnah di sini harus dipahami secara bahasa. Apa sunnah secara bahasa? Thariqah. Sunnah secara bahasa artinya thariqah, jalan. Maksudnya jalannya orang-orang kafir, jalannya orang-orang musyrikin. Karena di situ pakai alif lam, ya. Nabi mengatakan innaha as-sunan. Sesungguhnya itu adalah sunnah-sunnah. Maksudnya sunnah orang-orang musyrikin. Ngapain kalian ikuti? Ngapain kalian tiru? Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil, ucapan kalian itu persis seperti ucapannya Bani Israil kepada Nabi Musa yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf. Mereka mengatakan ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka memiliki berhala. Sama juga sikapnya Nabi Musa, gak dikafirkan ini. Nabi Musa hanya mengatakan innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, yang gak tahu. Ya, jadi sebelum kita bahas penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ahlu sunnah, ya, ahlu sunnah adalah kaum yang tadi kita katakan tidak gampang mengkafirkan secara individu. Karena mengkafirkan secara individu itu harus terpenuhi syarat-syaratnya dan harus dihilangkan penghalang-penghalangnya. Adapun yang sering kita lakukan dan kita dituduh sama orang-orang sebagai tukang ngafirin orang, suka mengkafirkan orang, maka kita hanya sebatas menjelaskan apanya? Menjelaskan hukumnya. Kita hanya sebatas menjelaskan hukumnya. Adapun individu-individunya nggak langsung kita vonis kafir. Sama seperti Anda ketika mengatakan merokok itu bisa menyebabkan kanker. Siapa yang merokok maka dia akan terkena kanker, serangan jantung, impoten. Apa dulu peringatannya tuh? Gangguan kehamilan dan janin. Ini vonis secara apa ini? Umum. Vonis secara umum. Siapa saja yang merokok maka dia terkena kanker, serangan jantung, impoten. Tapi hak, betul nggak? Bener nggak kalau ada orang merokok kemudian Anda vonis iki wong iki impoten iki? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Karena memang belum tentu impoten kan? Belum tentu. Harus ada apanya dulu? Harus ada tesnya dulu, medical check up-nya dulu. Nah, yang bisa untuk melakukan tes kesehatan itu cuman siapa? Dokter. Demikian juga yang bisa memvonis orang itu kafir, ulama. Ya, adapun kita hanya menyampaikan hukumnya saja. Sama, Anda yang bukan dokter, boleh nggak Anda peringatkan orang-orang tentang bahaya rokok? Boleh? Boleh. Ya. Kamu itu bukan dokter, wis gak usah ngomong tentang bahaya rokok. Loh, apa? Ya, kita hanya memvonis secara umum.
kita wanti-wanti, awas jangan ngerokok. Ngerokok bisa menyebabkan ini. Adapun orang perorangannya, dia impoten, serangan jantung atau kanker, itu urusannya dokter. Nah, apa saja penghalang-penghalangnya? Jadi ketika orang memvonis kafir, itu ibarat seperti dia menembakkan peluru ke orang tersebut. Dor. Peluru ini tidak akan sampai kepada orang tadi, kecuali apabila temboknya dihilangkan. Nah, jadi orang itu ada tembok yang akan menghalangi dia dari peluru tadi. Ketika temboknya ini hilang, berarti pelurunya kena. Nah, itu ibarat kalau memvonis kafir, dor, ditembak. Nah, ada penghalangnya itu tadi. Apa penghalangnya? Yang pertama, al-jahal, ketidaktahuan. Kalau ada dia punya tembok, tidak tahu, berarti bagaimanapun canggihnya vonis kafir tembak tadi, tidak akan mengenai dirinya. Dia tidak divonis kafir. Dalilnya ini tadi. Atau dalil yang kedua, Mu'ad bin Jabal ketika datang dari Yaman, ketika datang dari Syam ke Madinah, maka Mu'ad bin Jabal langsung sujud kepada Rasulullah SAW. Karena di Syam dia melihat orang-orang ahlul kitab sujud kepada pendeta-pendetanya. Maka menurut pemikiran Mu'ad, kalau orang-orang ahlul kitab sujud kepada pendeta-pendetanya, maka kita orang Islam, siapa manusia yang layak untuk kita sujudi? Rasul SAW. Langsung teko Madinah, ketemu Rasul, sujud langsung. Apa hukumnya sujud kepada selain Allah? Syirik. Tapi Nabi SAW tidak mengkafirkan Mu'ad bin Jabal karena ketidaktahuan Mu'ad. Nabi hanya mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghairallah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada manusia lain selain Allah, yang aku perintahkan bukan sujud kepadaku, justru aku perintahkan istri-istri sujud kepada suami-suaminya. Seandainya, tetap gak boleh karena besarnya hak suami. Belum masuk 1 menit ya. Kemudian penghalang yang kedua adalah al-ikrah, dipaksa. Ketika seseorang melakukan kekufuran karena dipaksa sama orang lain, kalau tidak diancam nyawanya dibunuh, dan dia terpaksa mengucapkan ucapan kufur itu, atau terpaksa melakukan perbuatan kufur tadi, maka dia tidak divonis kafir. Sahabat siapa contohnya? Ammar bin Yasir. Turun firman Allah berkaitan dengan hal ini di dalam surah An-Nahl, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ya, barang siapa yang kafir kepada Allah, dia akan disiksa sama Allah, kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya masih beriman. Dan kita dengarkan azan dulu. Tapi kita lanjutkan sebentar. Yang terakhir, penghalang seseorang divonis kafir adalah yaitu karena ketidaksengajaan atau kepleset. Ya, dia nggak sengaja melakukan hal tersebut atau mengucapkan hal tersebut. Seperti misalnya kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW, tatkala ada seseorang yang kehilangan unta dan perbekalannya di tengah padang pasir. Setelah dia cari-cari nggak ketemu, maka dia berputus asa. Dia pun tidur di bawah pohon. Kemudian setelah dia terbangun, ternyata dia dapati unta dan perbekalannya ada di hadapan dia. Maka dia sangat senang sekali, gembira sekali, seakan-akan mendapatkan nyawanya lagi. Maka dia pun mengatakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sesungguhnya kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik, ya kan? Harusnya aku adalah hambamu dan kau adalah Tuhanku, Rabbku. Ini dia mengatakan seperti itu, timbangan syariatnya ucapan apa ini? Kufur. Ucapannya jelas lebih nemen dari Fir'aun loh. Fir'aun hanya mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya Allah itu Tuhan, tapi di bawahku. Itu Fir'aun. Ini enggak, Allah dianggap sebagai
hambanya luwih nemen daripada Fir'aun. Tapi kata Nabi SAW, akhta'a li syiddatil farah, dia salah, keliru, kepleset karena saking senangnya. Ya, maka tidak dikafirkan kalau seseorang tidak sengaja tidak sengaja kepleset melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan kufur. Antum jalan-jalan di mana gitu, kayak tadi di Taman Napsari itu, jalan-jalan, kemudian antum dapat WA, dapat kabar yang sangat menggembirakan antum, sehingga antum sujud syukur di situ tanpa ngelihat kanan kiri, saking senangnya antum sujud syukur di situ. Dapat WA misalnya, ya, istri antum mengizinkan antum nikah lagi misalnya. Senang luar biasa, sujud syukur, nggak tahu di depannya ada berhala, ya. Maka ini nggak sengaja, tidak dikafirkan. Tapi wallahu a'lam, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.